Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini masuk pada inti pembahasan sorof. Pembahasan sorof itu di kitab dasar ataupun di kitab yang lanjutan, itu selalu 3 bab. Selalu 3 bab. Jadi babnya lebih sedikit daripada nahwu. Bab pertama yang akan kita bahas di kitab ini adalah tentang fi'il, yang kita akan kenal nantinya di nahwu, tapi nahwu itu pembahasan fi'il sedikit. Kan dia hanya membahas susunan harokat akhir. Kalau di sorof lebih rinci, lebih luas, lebih banyak. Jadi bab 1 pembahasan fi'il. Bab 2 pembahasan isim. Tapi bukan isim seperti di nahwu, isim mufrad, mutanna, jama'. Karena di sini semua mufrad. Yang dibahas semua sini mufradnya. Karena dia bahas kosakata dasar, bukan susunan. Itu pun yang dia bahas hanya isim yang punya tasrif, isim yang punya pecahan. Fi'il juga fi'il yang punya pecahan. Tidak membahas isim yang tidak punya pecahan. Jadi di bab 2 kita akan bahas isim. Tapi isim yang berasal dari pecahan. Bab 3 itu praktek terhadap bab 1 dan bab 2. Itu dia. Hanya praktek secara umum untuk bab 1 dan bab 2. Berarti inti pembahasan adalah bab 1 dan bab 2. Kalau dimengerti bab 1 dan bab 2, maka bab 3 itu mudah. Bab 3 itu mudah, tinggal mempraktekkan. Nah, sehari ini kita sudah masuk bab 1. Iya, kita targetkan jika dimudahkan, sorof dasar ini selesai antara 2 id. Anda sebelum Idul Adha kita selesaikan. Ya, cuma 3 bab. Hanya 3 bab. Sekarang kita masuk bab 1. Bab 1 fi'il. Yang kita belum tahu di nahwu, sekarang kita sudah tahu di sorof. Fi'il. Tentunya beda pembahasan. Sekali lagi beda pembahasan. Karena di sana hanya membahas fi'il berdasarkan harokat huruf terakhir. Jadi lebih sedikit. Kalau di sini fi'il berdasarkan seluruh bentuk dan polanya. Dari harokat huruf pertama sampai huruf terakhir. Jadi lebih banyak. Terus ada bahas pola, lafaz. Kalau di sana tidak bahas lafaz. Di sini membahas lafaz fi'il. Serta maknanya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Ini fi'il. Yang kita juga nanti akan berulang pengertian ini dalam bahasa Arab di nahwu. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Jadi fi'il itu ada waktunya dalam terjemahan. Apakah lampau, sekarang, atau akan datang. Itu fi'il. Waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu akan datang. Fi'il terbagi menjadi beberapa pembagian. Ditinjau dari beberapa sisi. Jadi banyak sekali sisinya. Iya. Pertama A. Fi'il ditinjau dari sisi penunjukan makna dan waktunya. Jadi kalau dilihat dari arti dan waktu dalam terjemahannya, maka fi'il juga ada pembagiannya. Pertama, fi'il madhi. Ada namanya fi'il madhi. Ingat, fi'il kata kerja. Tinggal memahami madhi. Madhi artinya lampau. Berarti fi'il madhi kata kerja lampau. Dipahami ini? Fi'il madhi adalah kata kerja apa? Lampau.
Lihat, fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian. Namanya fi'il berarti kata kerja kan? Kejadian. Yang terjadi sebelum waktu berbicara. Jadi sebelum kita ngomong itu sudah lewat. Misalnya sudah dimakan, fi'il madhi pakai. Sudah dipukul, fi'il madhi dipakai. Iya kan? Sudah keluar, fi'il madhi dipakai. Itu sesuatu yang terjadi sebelum kita bicara. Itu ungkapkan dengan fi'il apa? Madhi. Nanti ini dibangun di sini cara ngomong. Cara berbicara sekaligus cara memahami pembicaraan orang. Kalau dia pakai fi'il madhi, oh berarti itu telah lampau. Telah lampau. Ini adalah fi'il madhi. Dia, saya ulangi, kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Paham pengertian fi'il madhi? Jadi kalau saya bilang ini fi'il madhi, oh berarti kata menunjukkan atas kejadian yang sudah lewat. Cara menerjemahkannya, pakaikan kata telah. Jadi setiap antum dapat fi'il madhi, pakaikan kata apa? Telah. Jangan lupa itu. Iya. Kenapa saya kasih tahu ini? Karena di kamus itu hanya menulis arti dasar. Adapun kita mau tambahkan arti yang sempurna, maka tergantung dia diubah ke mana. Karena di kamus bisa saja nanti jadi fi'il madhi, kemudian diubah ke mudhari, kemudian nanti diubah ke amar, bisa diubah menjadi 12. Dipahamkan? Tapi kalau ini adalah bentuk fi'il madhi, maka pastikan terjemahannya tambahkan kata apa? Telah. Contoh, saya contohkan di buku 4 kata. Kata ba, ini fi'il madhi. Artinya di kamus menulis, tapi dia fi'il madhi. Berarti apa terjemahan lengkapnya? Telah menulis. Kan begitu. Jalasa, buka kamus duduk, tapi kan dia fi'il madhi. Apa artinya? Telah duduk. Fataha, membuka. Paham kan? Membuka, tapi ini fi'il madhi apa artinya? Telah membuka. Dhahaba, pergi. Di kamusnya. Tapi kan dia fi'il madhi apa artinya? Begitu seterusnya. Bisa nanti antum dapat. Qatala, membunuh. Fi'il madhi. Terjemahkan. Dhahaba. Sudah tadi. Gosala, mencuci. Fi'il madhi. Telah mencuci. Selagi roja'a, kembali. Fi'il madhi. Antum langsung terjemahkan sempurna ya. Saya bilang syariba, minum. Apa? Akala, makan. Akala, makan. Qoma, berdiri. Begitu seterusnya. Qa'ada, duduk. Ulang. Jelas ini? Pokoknya kalau saya bilang ini fi'il madhi, jangan lupa terjemahnya telah. Paham kan? Terjemahnya telah. Ingat, fokus pada makna di sini, belum lafadznya. Jangan tanya gimana lafaz fi'il madhi. Nanti ada pembagian fi'il berdasarkan lafaz. Itu nanti. Iya. Kedua, ada namanya fi'il mudhari. Yang kedua ada namanya fi'il mudhari. Jadi nanti ketika kita baca kitab gundul atau baca Quran atau baca hadis, ada namanya fi'il mudhari. Sekarang kita mengenal apa itu fi'il mudhari artinya. Fi'il kata kerja, mudhari apa artinya? Di terjemahannya. Lihat pengertiannya fi'il mudhari. Adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara. Jadi kalau itu sedang terjadi, lafadzkan dengan fi'il mudhari. Paham kan? Lafadzkan dengan fi'il mudhari. Jangan bertanya dulu gimana lafadz fi'il mudhari, gimana cara buatnya. Nanti akan dikasih tahu di sini semuanya cara buat fi'il mudhari. Yang penting sekarang adalah di tahap ini, tahap awal ini adalah mengenal yang namanya arti fi'il mudhari. Jadi, fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara. Diterjemahkan sedang. Atau setelah berbicara, diartikan akan.
Jadi dalam kurung itu sedang atau akan datang. Jadi setiap fi'il mudhari terjemahkan sedang atau akan. Memukul, minum, makan. Pokoknya tambahkan kata sedang atau akan. Terus jangan bertanya, kapan saya bilang sedang? Kapan saya bilang akan? Sekarang belum itu. Itu kan butuh susunan. Itu lagi nahwu. Kalau itu urusannya itu nahwu. Sekarang ini adalah, kalau fi'il mudhari bisa saya mengatakan sedang, atau bisa saya katakan apa? Akan. Kapan saya pastikan ini artinya sedang atau ini artinya akan? Itu urusannya lagi nahwu. Karena itu urusannya ketika tersusun. Ketika apa? Tersusun. Sekarang ini sekali lagi kita mengenal cara mengartikan fi'il mudhari. Oh, namanya fi'il mudhari itu dia kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada saat berbicara. Kita ngomong boleh sedang terjadi. Atau setelah berbicara. Kita ngomong sekarang, nanti baru terjadi. Paham kan? Misalnya, saya akan minum. Pakaikan fi'il madi, fi'il mudhari. Asrobu misalnya. Saya sedang minum. Pakaikan fi'il mudhari. Asrobu. Kalau saya telah minum, pakaikan fi'il madi. Karena kalau telah, fi'il madi. Kalau sedang, fi'il mudhari. Kalau akan, fi'il mudhari juga. Jadi fi'il mudhari itu dua artinya, dua makna, dua waktu. Bisa waktu sekarang, dan bisa waktu apa? Akan datang. Paham ini fi'il mudhari? Contoh dulu. Contoh. Ini saya contohkan 4 kata lagi. Ya. Hanya sekedar mau memberitakan beginilah cara menerjemahkan fi'il mudhari. Belum saya mau sampaikan bagaimana itu ciri fi'il mudhari. Belum. Sekarang baru kita mau hanya kenal fi'il mudhari itu terjemahannya apa. Iya. Contoh, yaktubu. Lihat terjemahannya. Sedang atau akan menulis. Itu dia. Karena fi'il mudhari. Yaftahu. Sedang atau akan membuka. Yajlisu. Sedang atau akan duduk. Yadhahabu. Sedang atau akan pergi. Paham ini? Paham dulu ini? Jadi semua fi'il mudhari antum artikan begitu. Coba saya katakan kata lain. Ya'kulu makan. Yarji'u kembali. Yashrabu minum. Yagsilu mencuci. Ulang. Jelas berarti ini? Itu menerjemahkannya. Siapa yang belum paham sampai sini? Ingat, jangan tanya. Gimana ciri fi'il mudhari? Belum. Itu butuh cara membuat fi'il mudhari. Yang mana kita akan tahu insya Allah dengan sendirinya nanti. Iya. Sudah ini? Ada pertanyaan? Fi'il ketiga. Kata kerja ketiga. Fi'il amr. Ada namanya fi'il amr, kata kerja ketiga. Fi'il artinya kata kerja, amr artinya perintah. Berarti ini adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Secara mendasar seperti itu. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Jadi kalau antum ucapkan, berarti antum ingin itu terjadi. Atau terus menerus terjadinya setelah waktu berbicara. Saya ulang. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Jadi bukan menggambarkan sesuatu yang telah terjadi. Atau sedang terjadi. Atau akan terjadi. Tapi antum inginkan terjadinya. Kan kata kerja perintah. Namanya perintah itu antum ingin dia lakukan. Antum ingin dia
lakukan. Jadi antum ingin dia lakukan, ingin terjadinya. Atau terus-menerus terjadinya. Kalau itu sedang terjadi, berarti antum inginkan dia terus terjadi. Dia terus terjadi. Contohnya dulu. Setelah waktu berbicara ya. Contoh. Uktub. Lihat. Tulislah. Artinya antum inginkan dia menulis. Iftah. Bukalah. Artinya antum ingin dia buka. Kan begitu? Ijlis. Duduklah. Berarti antum ingin dia duduk. Idhab. Pergilah. Berarti antum ingin dia pergi. Atau nanti bisa terus. Bisa terus terjadi. Misalnya dia sudah pergi. Dia sudah pergi. Antum bilang, idhab. Artinya, terus kamu pergi. Kan begitu. Sekarang dia sedang duduk. Tapi antum bilang, ijlis. Apa artinya? Terus duduk. Sama dengan orang sedang makan. Kul. Antum bilang, makan. Apa artinya? Teruslah makan. Begitu makna fil amr. Jadi kalau belum terjadi, berarti diinginkan terjadinya. Kalau sedang terjadi, berarti antum inginkan apa? Terus menerus terjadinya. Inilah fil amr. Kata kerja perintah. Karena ini sudah genap yang namanya kata kerja. Kata kerja itu hanya ada lampau, sekarang atau akan, ini diambil oleh fi'il madi dan mudhari. Kemudian kata kerja perintah. Ini terakhir. Inilah fi'il dalam bahasa Arab. Tidak ada keempat. Dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 namanya fi'il. Madi, mudhari, amr. Tidak ada jenis fi'il keempat. Hanya ada lampau, sekarang atau akan, dan perintah. Paham kan? Lampau namanya apa? Madi. Sekarang atau akan namanya apa? Mudhari. Perintah namanya apa? Amr. Paham kan? Sekarang kalau antum bertanya, gimana saya kenal itu 3? Itu sekali lagi di cara membuat. Di bagian akhir bab 1 nanti antum akan dikasih tahu cara membuat fi'il mudhari dari madi, cara membuat fi'il amr dari mudhari. Dari cara membuat itulah antum bisa kenal ini fi'il madi, ini fi'il mudhari, ini adalah fi'il amr. Sabar dulu itu. Sekali lagi yang penting sekarang adalah menerjemahkannya. Kalau saya dapat fi'il madi, cara terjemahnya sudah. Mudhari sudah. Amr sudah. Coba antum terjemahkan kata yang ada di buku tadi, tapi saya langsung berikan 3. Misalnya kata ba, terjemahkan. Ulang. Yaktubu. Ulang. Uktub. Uktub. Antum tahu apa yang ditulis di kamus? Kata ba. Karena di kamus hanya ada fi'il madi. Tidak ada mudhari, tidak ada amr. Dipahamkan? Jadi yang di kamus ini ditulis madinya saja. Mudharinya dari mana? Di teori. Amarnya dari mana? Teori. Paham ini? Jadi harus antum pahami baik-baik ini sorof. Karena kalau tidak susah memahami arti kata. Lagi. Fataha. Fataha. Yaftahu. Sedang atau akan membuka. Iftah. Jalasa. 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 Yajlisu. Ijlis. Dahaba. Dahaba. Yadhabu. Yadhabu. Idhab. Idhab. Syariba. Minum, minum. Syariba. Yashrabu. Ishrab. Mantap. Gosala, mencuci. Gosala. Jadi yang penting tahu arti madi. Setelahnya gampang. Kan nanti ini gosala punya 12 pecahan. Tapi yang di kamus ditulis cuma madi. 12-nya dari mana? Cara mengartikannya di sorof. Ulang. Gosala.
Yagsilu. Igsil. Igsil. Gofaro, mengampuni. telah mengampuni, Gofaro. telah mengampuni, Gofaro. telah mengampuni, Yagfiru. sedang Engkau akan mengampuni, Yagfiru. sedang Engkau akan mengampuni. Igfir. Ampunilah, Igfir. ampunilah, Sering antum berdoakan, Allahumma gfir. Ya Allah, ampunilah. Li, saya. Kan begitu. Dipahami ini artinya? Itu fil amar. Itu fil amar. Coba lagi, satu kata lagi. Rohima, menyayangi. telah menyayangi, Rohima. telah menyayangi, Yarhamu. Yarhamu. Irham. sayangilah, Irham. sayangilah. Wah, siapa yang namanya Irham? Mantap. Iya. Jelas ini? Ada lagi masalah sudah? Atau sudah jelas ini? Ini pembagian pertama. Tidak ada masalah untuk pembagian pertama ini? Siapa yang punya masalah? Kasih tahu memang? Iya. Dan ini sekali ya, sekali lewat. Sorop sekali lewat semuanya. Jadi harus pahami dulu. Kalau tidak paham, bilang, saya belum. Saudara? Saudara, paham? Paham? Antum sudah buka di mana itu? Oh, masalah. Kenapa pakai buku itu? Kenapa pakai buku itu? Masya Allah. Inilah orang tidak tahu masalah. Jadi dia pakai buku yang kedua. Dia bilang lebih mudah biar menambah catatan. Masya Allah. Antum tahu kenapa saya tulis ini? Karena orang masih susah paham itu dari awal. Jadi ini muncul karena itu miftah ilmu sorof susah dipahami oleh orang nol. Maka saya buatlah ini. Jadi sejarahnya ini muncul pengenalan ilmu sorof. Karena kalau langsung kunci ilmu sorof susah. Sekarang dia langsung pakai itu karena katanya lebih mudah. Masya Allah. Berarti antum lebih tahu daripada saya ya. Saudara, jangan. Ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Tidak bisa diambil semua sekaligus. Man romal ilmu jumlatan, dhahaba jumlatan. Siapa yang ambil ilmu langsung satu kali, tidak bertahap, maka akan hilang satu kali. Mana bukumu? Masalah. Siapa lagi yang pakai buku yang lebih luas? Angka bukunya. Angka bukunya. Masalah. Oh saudara, turunkan. Hanya kamu sendiri. Tidak ada dikasih buku. Ada. Hah? Jadi memang di miftah itu, iya kan, dia bilang lebih bagus, lebih luas. Ya memang luas. Tapi kalau kita sebagai pemula langsung luas, nah, agak pusing. Ini mau dulu. Tutup itu. Mana bukunya? Hah? Di belakang. Pergi kau ambil. Masalah. Jadi sekali lagi begini. Ini kan rumah bahasa Arab ini bukan baru tahun pertama. Saya juga mengajar bahasa Arab bukan tahun pertama. Saya mengajar dari 2008. Tanya lagi. Iya. Saya sudah menulis buku sebelum 2008. Artinya saya sudah tahu apa yang cocok. Dari 2008. Sudah berapa ini tahun? Hah? Berarti sudah berapa tahun? Hah?
16. 16 begitu ya? 16 tahun, Mi? Masa? Maksud saya itu kan kita sudah tahu. Oh ini sudah cocok, ini belum. Jadi kerja saya itu cuma ulang-ulang bahasa Arab dari dulu. Paham kan? Iya, masa? Masya Allah saudara. Nanti Pi, antum punya murid. Iya. Jadi ikuti itu bukunya yang dikasih. Karena itu yang maslahat. Yang maslahat. Jadi kita itu mau memudahkan, bukan mau menyulitkan. Iya. Pelan-pelan ambil sedikit demi sedikit. Itu lebih lengket. Lebih lengket. Dipahami ini kan? Karena setelahnya itu adalah akan lebih luas pembahasannya ini, maka kita akhirkan untuk hari Senin. Supaya tidak putus dengan setelahnya. Iya, kita cukup itu dulu untuk hari ini. Fi'il, pengertiannya. Dan fi'il ditinjau dari makna dan waktunya. Itu dulu. Cukup untuk pekan pertama. Nanti insya Allah fi'il ditinjau dari sisi kebutuhan kepada objek dan tidak. Dan fi'il dilihat dari lafadznya. Ini nanti yang kita butuhkan. Fi'il dilihat dari lafadznya. Ini insya Allah kita akan ambil di pekan kedua. Ya, ini pekan pertama ini pengenalan bagi teman-teman yang baru datang, memang percobaan. Ya, insya Allah pekan depan berarti kita sudah resmi. Jadi yang mau pulang, pulang memang. Iya. Ini kan saya sudah bilang waktu pertemuan kemarin kan, hari Ahad waktu rapat, pekan ini percobaan. Jadi yang mau pulang, pulang memang. Karena setelah itu tidak boleh lagi pulang. Nah, ya kan? Ya kan? Alhamdulillah. Saudara tahu kalau mau pulang. Alhamdulillah. Jadi hari Ahad kita akan rapat lagi untuk satu kali terakhir. Dah, sama santri. Untuk memastikan mau lanjut atau tidak. Paham kan? Sorop murojaahnya sampai tadi. Sorop murojaahnya sampai yang tadi terakhir. Ya, hari Senin. Jadi jangan main-main, hari Senin itu bertumpuk semua tugas. Murojaah nahwu, murojaah sorop. Alhamdulillah. Iya, nggak tahu kalau di usaha lain juga murojaah apa lagi. Jelas sampai sini? Baik, ada pertanyaan sebelum tutup? Baik, kita tutup. Kita. Itu dulu, itu saja. Tidak ada makna lain. Apa makna lain? Tetap artinya telah itu. Kita mau maknanya apa itu? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, siapa mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, maka dia telah masuk surga. Tetap telah. Apa kita akan mengatakan akan? Karena surga nanti baru dimasuki? Bukan. Tetap maknanya telah. Tapi setelah itu para ulama jelaskan. Dibilang telah karena pasti masuk surga yang mengatakan la ilaha illallah. Seakan-akan sudah masuk padahal belum. Begitu. Jadi memang maknanya tetap begitu. Tidak ada yang lain. Ada lagi? Fi'il madi. Tapi kan doa. Doa itu kan semoga, ditambah kata semoga. Nah, sama juga dengan tadi. Semoga Allah, semoga telah. Sama. Dibilang telah karena seorang berdoa itu pasti dikabulkan. Sama di pertanyaan. Sudah? Baik, cukup untuk di murojaah. Sengaja saya ambil sedikit tadi, karena ini percobaan murojaah hari Senin. Karena kita akan murojaah dari sampul sampai tadi terakhir. Nah, sampul.
Bukan main. Dari sampul. Nih, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.